Akhirnya semuanya ikut kencing mas, semuanya ikut kencing. Lah teman saya yang ahli salawat ini mas, kencing di sebelah saya. Mungkin dia lihat sesuatu atau apa, jadi dia kencing sambil salawatan mas. Saya marahi mas. Goblok iki, kon gak oleh ngene iki seneng Kanjeng Nabi kon, saya bilang gitu. Gak terus ayo balik. Terus akhirnya balik. Ya ternyata saya tanya waktu di dalam tenda, kan saya los orangnya ya. Kamu lihat apa? Itu ada yang di permen sugus, dia bilang gitu. Pocong. Lah itu saya itu dimimpiin 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama mas. Tentang si Alfi ini? Yang hilang itu mas. Iya. Yang pertamanya kan saya juga nggak kenal ini siapa ya, tapi hilangnya mungkin karena itu di Lawu mungkin mas ya. Jalur cetok itu dia? Iya, jadi itu saya itu tidur ya biasa nggak ada apa-apa. Tiba-tiba itu saya mimpi di sebuah tempat di Lawu. Saya tahu tempatnya itu di mana. Jadi kayak tempat pertemuan antara tanah dan pohon tumbang, mas. Tiba-tiba saya itu ada di situ. Tiba-tiba mimpi, terus saya lihat, loh ini kan anak yang ada di TV. Saya sadar gitu. Terus langsung saya tarik gini, hei kamu itu dicari orang banyak gitu. Ayo pulang gitu. Dia mau pulang, mas. Terus gak lama, mungkin jarak mungkin ya sini sampai ujung situ ada nenek-nenek sama anak kecil banyak. Dia loh masih mau main di sini, dia nggak mau pulang. Dia bilang gitu. Betul. Gitu. Nah ini cerita lo menarik sih. Ini mirip banget sama beberapa cerita. Adalah beberapa yang pedagang yang lo sebut pedagang di atas. Mereka kadang bilang masih suka melihat si Alfi datang. Dan dia memang bawa anak kecil. Persis yang ngomong. Itu anak kecil. Jadi asumsi beberapa orang tuh jangan-jangan dia sudah berkeluarga dan punya anak. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Gue lagi berada di Gunung Lawu. Tadinya niat gue tuh mau naik bro, tapi karena dari kemarin lu lihat nih kondisinya udah kabut, hujan mulu. Gue neduh dan tiba-tiba dari sela-sela kabut muncullah seseorang. Ternyata gue kenal dan itu orang yang pernah cerita di channel gue. Lu pasti udah kenal. Namanya Mas Wahyu. Apa kabar? Sehat mas, Sehat, brother. sedikit dingin. Lu baru turun? Iya. Berapa orang lo bener? Saya naik bertiga mas. Bertiga? 4 hari. 4 hari? Santai. Nggak lintas jalur sini aja? Nggak kepingin nyoba jalur sini mas, soalnya lewat sini itu belum gitu. Tapi kalau untuk yang jalur-jalur lain saya sudah nyoba. Oh, Sewu, Cetok udah semua ya? Sudah. Oh, Memang gitu. sengaja mas, itu nggak lintas. Saya milihnya hari sebelum libur panjang. Soalnya itu pas nanti ketika turun nanti kan baru ini rame. Betul. Dan kalau pendakian rame nanti kita itu sudah kan kita sudah dapat keuntungan. Lah yang ini tinggal ampasnya mas. Gitu. Bisa kan, gitu? Iya, ada triknya mas. Oh gitu? Lah ini ampas itu kan kita nggak tahu mas. Apa itu, tapi kita sudah bisa mengira-ngira kan gitu. Lobby biasa. Gitu, jadi entah nanti kabut, hujan, badai, banjir, halilintar, tsunami, nggak tahu. Mana ada tsunami di gunung cuy? Misalkan. Gitu ya. Oh ya sebelumnya nih bro, sorry nih kalau lagi gue podcast nih ada suara mobil, ada suara apa karena gue di Pendopo ini deket base camp ya, jadi nggak jauh dari jalan raya, jadi lu maklumin aja ya. Yang penting kita dapat videonya dan lu bisa dengerin dia. Mas Wahyu, berhubung kita di Gunung Lawu nih, gue pengen denger kisah lu kan ibaratnya bisa melihat sesuatu yang gue dan orang-orang biasa lah nggak bisa lihat gitu. Di Gunung Lawu ini lu pernah nggak ada pengalaman apa aja? Lu kalau ada lu ceritain dari awal lu berangkat sampai pulang seperti apa? Pertama lewat Ceto aja itu ya. Cetok.
Itu sekitar tahun 2016. Saya jalan, kalau nggak salah itu berempat, saya motoran dari rumah. Itu waktu itu saya masih jadi karyawan toko, Mas. Itu saya cuti lah istilahnya ya. Terus saya jalan lah, ini teman saya yang satu ini ya ini juga yang sering bantu saya, ini yang teman saya ini yang saya juga mengenalkan dunia pendakian sama dia, Mas. Oke. Ini yang satu ini teman saya ini almarhum, Mas. Amin 2 Lebaran kemarin meninggal. Yang ikut. Terus yang satu ini tolol ini, Mas, orangnya, Mas. Kenapa? Iya, ini teman kerja tapi tolol ini orangnya, Mas. Itu kalau misalkan kita ngasih tahu dia malah menggurui, Mas. Gitu. Pingin ku cor di lawu dia itu, sampingnya Tugu. Lah itu saya kan yang nyiapkan semua itu waktu mau dari rumah kan. Sudah saya siapkan semua, saya bagi rata semuanya. Kita jalan, Mas, motoran, Mas. Dari motoran itu sudah mau celaka, Mas. Di tikungan yang mau sampai itu, yang di kebun teh itu. Dia itu nggak bisa pakai motor kopling, tapi dia itu beli motor kopling, Mas. Oh gitu? Celaka itu, Mas. Lah yang nyetir akhirnya teman saya almarhum itu, Mas. Almarhum Rizal namanya. Sambil itu bilang-bilang maki-maki dia gini, Mas, kon goblok jancuk tolol gitu-gitu, Mas. Dia usianya kan jauh di bawah saya. Nah itu terus singkat itu hujan terus, Mas. Kita tidur di base camp. Paginya kita naik, ternyata masih hujan, Mas. Ya wes lah, akhirnya kita hujan nggak apa-apa. Waktunya mepet karena kerja, Mas. Kita 4 orang jalan. Kan pertama itu lewat candi kan yang di bawah itu ada candi. Di situ sudah kabutnya itu sudah beda, kayak selamat datang gitu. Saya cuma diam aja gini. Yang teman-teman saya itu juga, yang almarhum itu juga lumayan peka gitu. Bilang gini, Sam, aman dah gitu. Aman, saya bilang gitu. Ya udah jalan gitu. Jalan, nggak ada apa-apa. Cuma kabutnya itu kayak menurut saya itu aneh gitu. Kayak aneh. Ternyata itu memang perjalanan itu memang aneh sampai pulang. Ternyata. Terus saya jalan dari candi ke pos 1, nggak ada apa-apa. Pos 2, pos 3 sampai bulak peperangan itu baru dimulai. Maksudnya anehnya itu, Mas. Udah lumayan dong bawa peperangan ya? Di pos 5 itu kan. Itu waktu itu saya sampai situ, saya cuma lihat-lihatan aja sama temen. Gini toh, gak apa-apa udah. Kayak kita ada aktivitas itu masih sore. Terus udahlah kita camp di Gupak Menjangan aja waktu itu kan. Itu pendakian itu sepi, nggak ada orang sama sekali yang naik. Cuma rombongan saya aja. Akhirnya kita ngecamp. Lah teman saya yang satu ini ahli sholawat ini, Mas. Teman saya ini, Mas. Ahli sholawat, tapi sampai ketakutan di sana, Mas. Gitu? Iya, serius. Itu kita setelah masak hujan itu, Mas. Hujan terus di sela-sela kita kan akhirnya saya masak di terasnya tenda. Itu kayak ada pendaki yang datang rame kayak mau mendirikan tenda. Terus teman yang di dalam tenda itu kayak ada yang datang gitu. Ya udah saya lihat nggak ada orang. Terus saya biarkan aja. Udah biarkan. Mungkin pendaki. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu biar mentalnya itu aman. Ketika saya ngobrol suara itu ada. Ketika saya diam suara itu nggak ada gitu. Terus, Mas. Terus akhirnya saya kan frustasi, kepingin ngerti kayak seberapa sih gitu. Akhirnya saya keluar, saya bilang saya mau kencing, ikut nggak gitu. Akhirnya semuanya ikut kencing, Mas. Semuanya ikut kencing. Lah teman saya yang ahli sholawat ini, Mas, kencing di sebelah saya. Mungkin dia lihat sesuatu atau apa, jadi dia kencing sambil sholawatan, Mas. Saya marahi, Mas. Goblok iki. Kon gak oleh ngene iki seneng Kanjeng Nabi kon, saya bilang gitu. Gak terus ayo balik. Terus akhirnya balik. Ya ternyata saya tanya waktu di dalam tenda. Kan saya los orangnya ya. Kamu lihat apa? Itu ada yang di permen sugus, dia bilang gitu. Pocong. Saya bilang, "Mana pocongnya?" Saya bilang gitu. Itu di situ. Ya ada, diam aja. Masih ada? Bilang, iya. Ya teman saya yang saya bilang tolol itu, dia takut. Ya saya bilang, "Kamu nanti tidur di sebelah tenda biar nanti kamu dijilatin pocong." Saya bilang gitu. Dia nggak berani. Jadi nggak ada yang berani tidur di sini, Mas. Ngeruntel di sini. Terus akhirnya saya kan bawa dupa ya. Saya itu kan sunnah Nabi, Mas ya. Kalau dupa itu wewangian kan.
Saya itu terus saya datangin itu, "Hei, kamu ngapain di sini?" "Ya kalau rumahmu sini agak ke sana, ini saya camping di sini," gitu. Cuman saya takut, saya bilang gitu. Dia cuma diem aja gini, Mas. Tambah dia itu kayak ngikutin, semakin didekati semakin besar. Saya ambil nesting, Mas. Saya lempar, Mas. Pocongnya itu, iya. Sama kayak waktu di hadisnya kan ada itu. Nabi Muhammad dulu juga pernah ngikat setan itu di tiang masjid buat mainan anak kecil itu. Itu saya megang itu. Berarti dia kan bisa diserangin. Saya lempar nesting itu dia. Bunyi, kena, Mas. Dibalikin ke saya, Mas. Dibalikin? Saya, ya. Lempar lagi? Terus dia curang, dia ada banyak akhirnya. Cuman saya ketakutan, Mas, di dalam. Udah tenang, nggak apa-apa. Terus semakin malam itu kayak semakin rame. Orang datang buat ngecamp. Tapi nggak ada. Tapi akhirnya mungkin jam 11 atau setengah 12 ada satu pendaki. Ya dari Karanganyar situ, Mas. Ngecamp, nenda di sebelah saya. Akhirnya saya lihat, oh orang, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya kita tidur. Tapi saya bilang kan nanti saya bangun duluan buat masak, buat persiapan nanti summitnya karena lumayan jauh. Soalnya kita juga sama-sama belum pernah kesini, saya bilang gitu waktu itu kan. Terus saya masak dulu buat sarapannya anak-anak. Setelah itu saya bangunkan, tinggal makan kayak saya ngantar tamu gitu, Mas. Tinggal makan. Setelah itu kita siap-siap barang yang buat summit itu kan dimasuk-masukkan P3K, terus kita bawa emergency blanket, terus pisau, garam, sesiap mungkin lah, Mas. Kita jalan berempat. Saya jalan itu sekitar 3:30 mungkin, Mas. 3:30 itu saya jalan. Kan itu ngelewati pasar Dieng itu, Mas, ya. Yang katanya di situ kan ada yang pasar itu. Tapi pas ketika saya lewat situ itu nggak ada pasarnya, Mas. Tapi banyak uang, koin itu kan. Ya saya kumpulkan jadi satu, Mas. Koinnya saya taruh di satu tempat gitu kan. Saya taruh terus udah biarkan. Saya itu naik. Kan sama-sama naik. Terus sama-sama tanya, "Ini lewat mana? Ikutin jalur ini aja gitu. Aman-aman, insya Allah gak ngarah hilang." Saya bilang gitu. Wes gak usah kesana, wes gak usah motong-motong, wis iki guys, aman iki. Lu ke Argo Dumilah dulu nggak? Ya kan itu tembusnya, itu waktu itu saya ke warung dulu. Warung Boyem? Katanya lapar, nanti itu dimakan di puncak. Gitu, anak-anak bilangnya gitu. Jadi saya dapat sunrise-nya itu di jalan, Mas. Di jalan. Padahal niatnya itu kan di tahun-tahun segitu itu ya anak-anak itu pengen lihat sunrise di puncak gitu kan, tapi jalannya pelan, Mas. Saya sabar aja ya. Terus saya lihat, tak tipu, Mas. Oh itu puncaknya ya, itu warung itu puncaknya, saya bilang gitu. Itu kayak Indomaret semuanya ada, saya tipu gitu, Mas, biar semangat. Terus akhirnya itu jalannya sudah jelas, itu banyak orang, kamu ke situ, saya tak nyusul nanti. Saya bilang gitu, Mas. Akhirnya mereka ke sana. Saya itu mau buang air kecil, Mas, with view, sama lihat pemandangan. Gitu. Terus tiba-tiba itu ada orang yang datengin saya. "Kamu mau ikut saya enggak?" gitu. Saya nggak kenal orangnya, Mas. Kan waktu itu saya usianya itu masih mungkin 18 tahun atau berapa gitu. Orang sekitar ini segitu. Sosoknya pendaki atau apa? Orang, Mas, bukan pendaki. Orang kayak yang kalau dibilang tua yang nggak 40-an mungkin. Nggak tua sih, Mas. Mau ikut saya. Ikut kemana lah, itu teman saya nunggu di sana, ini saya di sini mau kencing speedornya, mau BAB, tapi nanti aja lah kalau pulang di base camp lebih enak, nyaman, saya bilang gitu. Cuman saya sudah bawa kayak itu loh, Mas, apa namanya, skop yang lipat itu juga di tas, kan saya yang bawa semua, curang kan, Mas. Lah itu saya diajak, ini nanti saya mau diajak kemana ya, nanti ketemu sama temanmu itu, nanti lo di belakangnya warung itu. Dan saya nggak tahu ya, ternyata kan itu Argo Dalam kan yang belakangnya. Ya saya ngikutin orang ini jalan di belakangnya, jalannya cepet, Mas. Ya saya ikutin terus, Mas. Waktu itu kan fisik saya juga belum jadi, maksudnya belum kuat kan, belum terlalu kuat kayak sekarang. Saya ikutin sampai di Argo Dalam. Saya lihat tuh, mana teman saya gitu. Dia bilang, "Temanmu makan di warung," yang orang itu. "Sini masuk dulu." Saya diajak masuk. Ini sepatunya dilepas, ini dilepas, terus
orangnya bilang, kamu bawa hiyo? Ya bawa mana, diminta hiyo saya sama orangnya. Ternyata di dalamnya sudah ada kayak beberapa orang loh mas. Beberapa orang mungkin 1, 2, 3, sana 1, sekitar 5-an, sama yang ini mau masuk ini 6. Mungkin tapi kayak kan menghadap sana mas ya, menghadap gini loh mas. Saya itu kan nggak tahu mas ya, itu apa gitu karena saya belum melajari kan waktu itu, soalnya masih pekerja mas, belum pekerja di gunung. Jadi itu saya ikut aja di situ, terus bakar dupa saya cuma duduk aja di belakangnya mas, duduk aja, gak ngerti mau ngapain itu, ya diem aja lihat gitu. Terus akhirnya sini ikut saya gitu, saya diajak agak masuk sedikit mengarah ke kanan, kayak dibisik-bisikin tapi nggak ngerti saya itu ngomong apa orangnya. Lah terus yang orang-orang ini nggak tahu itu apa kayak kerasukan atau apa atau gimana, kan saya kurang mengerti pada saat itu mas, karena belum kayak sekarang gitu maksudnya. Ngomong-ngomong kayak ngobrol sesama tapi saya nggak ngerti mas ngomong apa mas, tapi kayak jalannya itu kayak jagoan gitu loh mas. Yang kayak orang nikah-nikahan di Jawa kayak gitu jalannya, iya serius gak bohong. Terus saya tuh kok diem aja, saya tuh nggak curiga sama orang ini. Terus saya tanya, ini tuh sebenarnya saya tuh di sini tuh ngapain, sampean aja apa, saya gak sampean kasih makan di sini, teman saya nggak ada, saya bilang gitu. Terus ini lihat aja dulu, terus kayak orangnya itu kayak modelnya ini kayak model mungkin murid atau apa kayak gitu ya, kayak itu yang paling dituakan lah orangnya. Terus kamu lihat itu, saya itu sudah lihat dari tadi tapi saya itu nggak ngerti orang itu apa namanya ngomong apa gitu. Terus orang ini kayak mencoba memasukkan sesuatu ke saya gitu, gini-gini. Terus saya ngapain di sini, nggak ada nyamuknya, saya bilang gitu, kayak berusaha tapi nggak bisa. Terus dari situ saya sadar, oh sampean mau menjadikan saya itu wadah, saya bilang gitu. Ya gak apa-apa, coba aja kalau bisa, saya bilang gitu orangnya. Ya udah akhirnya dia coba terus tujuan sampean menjadikan saya wadah itu apa, saya bilang. Terus akhirnya orangnya, karena wadah kamu itu emas, dia bilang gitu, bisa menampung semua, dia bilang gitu. Saya kan masih belum terlalu mengerti mas, belum terlalu mengerti apa yang dibicarakan orangnya itu. Terus ya udah akhirnya saya tantang aja sekalian, ya udah sekalian aja wis, apa yang kamu itu masukkan ke saya. Maksudnya bukan yang kayak disantet-santet loh mas, kayak nyerang-nyerang gitu, saya nggak kerasa apa-apa mas. Terus akhirnya wes lah, buang-buang waktu ini ngapain gitu, saya bilang gitu sama orangnya itu. Saya tak kembali ke teman saya, antarkan saya gitu. Itu pas waktu itu saya disuruh ganti baju dulu sama orangnya, kayak gitulah mas. Setelah itu saya diantarkan ke titik saya kencing tadi, nggak diantar katanya di warung mas. Kan kalau sekarang itu kan tinggal gini aja, set gini ya. Nah itu terus ternyata itu nggak tahu itu orang beneran apa bukan orang. Terus teman saya itu yang di sana itu pokoknya itu sudah kayak mau mataharinya ke atas loh. Kok lama sekali kamu gitu, katanya gitu loh. Ya tadi saya diajak orang loh. Orang siapa? Nggak ada orang, dia bilang gitu. Kan kita cuma 2 rombongan aja. Yang rombongan itu kan sudah ada di atas duluan mas. Ya ada di situ orangnya, saya bilang gitu. Terus akhirnya kita setelah dari situ kita itu jalan ke puncak mas. Kan sekitar 30 menit mas ya. Jalannya kan pelan-pelan. Terus turun, itu loh saya diajak ke situ gitu. Terus kita lihat kan di situ ini nggak ada orang. Terus aku cuma diam aja gini. Oh paling sudah pulang, saya bilang gitu. Ya saya kembali gitu kan. Pas kembali itu kan saya lewat di yang Pasar Dieng itu ya. Uangnya saya ambil mas, semuanya mas. Buat ongkos. Buat beli makan di bawah, nasi goreng. Saya ambil uangnya mas. Terus dari situ itu saya mikir, oh ini kayaknya itu mungkin kayak mau menjadikan saya bagian dari itu mungkin mas ya. Tapi saya nggak tahu ya. Saya ambil uangnya itu semua mas, masukkan ke tas. Terus saya balik ke tenda. Dari situ itu saya bilang, dari situ saya sudah agak lumayan. Habis ini terang gitu, terang hujannya gitu, beneran terang. Terus setelah itu pulangnya kan saya masih waktu itu soalnya itu
kayak gini, apa ya persis kayak gini mas, saya nggak terima ya, saya kesini lagi. Saya kesini lagi lewat jalur lain mas. Di jalur-jalur lain itu juga tapi saya sendirian, nggak ngajak teman gitu. Pas setelah itu pulang kan ke rumah, saya ditanya dapat apa gitu, nggak dapat apa-apa. Loh kamu lo dapat sesuatu. Nah, orang rumah saya bilang gitu mas. Nggak dapat apa-apa, saya bilang gitu. Coba lihat di tasmu ada apa, bilang gitu mas. Ada keris kecil segini. Oh gitu? Keris kecil segini. Lu 3, tapi nggak ada kayunya, cuma besi aja. Segini. Terus ya udah mas, tak biarkan. Hilang-hilang sendiri kalau dibiarkan. Hilang sendiri? Sampai lama, tapi sampai setahun itu ada mas. Terus tiba-tiba nggak ada sama itu batunya akik yang saya pernah dikasih sama orang. Hilang itu sama cincin-cincinnya juga hilang semua barengan hilangnya mas. Oh gitu? Iya. Terus kayak merah delima saya juga pernah pula hilang juga semua. Balik lagi ke tempat asalnya. Mungkin karena nggak lu rawat kali ya? Iya, saya kan nggak suka ngerawat. Kalau mau ikut saya ya wes apa adanya aja. Saya bilang gitu. Saya kan nggak suka kasih makan gitu. Nanti kan saya menyekutukan Tuhan mas. Betul, setuju. Lah terus saya itu naik lagi ke Lawu lewat jalur. Waktu itu saya lewat sini mas. Kandang? Bukan. Cemoro Sewu. Sewu. Lah Cemoro Sewu waktu libur saya waktu itu Sabtu Minggu. Ya Minggu. Terus Sabtunya saya itu minta tuker loh mas. Jadi saya naik lewat Sewu itu sendirian. Tapi bawa tas ya 60 liter. Waktu itu tas saya masih mas, jelek mas. Gak enak di sini. Waktu itu mas, itu beli bekas juga mas tasnya mas. Orang Ray denger yang melin loh. Enggak, maksudnya saya kan belinya bekas. Iya. Bukan baru. Iya. Lah terus saya naik lewat Sewu, ditanya sendirian aja gitu. Saya bilang iya, saya tulis. Tapi orangnya lihat saya itu kayak nggak sendirian gitu. Tapi saya ya sendirian gitu. Menurut saya soalnya saya nggak ada orang. Saya motoran dari rumah. Saya naik dari situ sampai pos. Lama kan mas ya, lama sampai akhirnya sampai di pos 5 itu Jolotundo itu yang warung-warung atas itu. Dari situ saya merasa kayak kamu nanti datang ke sini gitu, kayak ada yang bilang gitu mas. Tapi saya nggak pedulikan mas. Yang penting saya nanti itu saya jalan lagi ke puncak biar nggak kabut lagi gitu. Akhirnya nggak kabut mas, nggak kabut. Dari situ saya kan masih penasaran sama Argo Dalam itu. Saya datanglah ke situ mas lagi. Saya kan ke warungnya Mbok Yem ya. Tapi saya nggak pernah masuk mas. Langsung lewat aja gitu. Lewat langsung ke Argo Dalam itu lihat. Di situ kayak ada orang juga. Ya kayak gitulah. Entah itu ibadah atau apa kan. Saya lihat aja gini. Saya lihat, saya pelajari, saya kaitkan sama yang kemarin loh mas, kayak misalkan oh kemarin ini, oh ini maksudnya ini gitu. Terus ada orang nggak tahu munculnya dari mana, tiba-tiba saya diajak ke sebuah tempat di area di dekat puncak mas, di area Lawu itu. Di situ ada tempat penyimpanan pusaka di sekitar sana itu. Diajak, katanya ini ada tempat. Lu ngapain nggak kenal sama saya kok saya diajak ke tempat-tempat gitu kan mas. Saya juga bilang lu saya sering dapat gini, nggak pernah nyari dapat sendiri gitu. Nah ya itu makanya saya ajak kamu gitu, kayak ada magnet yang bisa menarik. Tapi saya kan nggak menghendaki, saya bilang gitu. Diajak ke sebuah tempat itu tadi kayak di Pawonan gitu tempatnya mas. Udahlah pak, ngapain, kalau sampean buat keuntungan sampean buat apa, saya aja nggak mau gitu. Itu kan buatan manusia, cuman bedanya beda zaman. Terus saya jelaskan mengenai kayak pusaka atau mustika. Saya bilang jin, setan dan lain-lain tidak bisa membuat barang. Yang bisa membuat itu dari peradaban manusia. Kenapa mereka bisa hilang dan berpindah dimensi? Itu karena pertama, ketika ada perang, kedua bencana alam dan lain-lain, mereka tertimbun. Nah, ketika tertimbun mereka akhirnya ditempeli sama energi. Dan lama-lama energi menutupi itu barang itu. Akhirnya banyak orang yang menganggap bahwasanya menarik pusaka
Sebetulnya bukan menarik, tapi menghilangkan yang menutupi. Begitu. Saya jelaskan ke orangnya, itu ini. Kalau yang benar-benar pusaka ya memang ada, tapi bukan yang kelasnya itu yang kayak dipakai mungkin kerajaan atau buat apa orang-orang yang mempunyai pangkat lah mas. Itu saya jelaskan, memang ada itu, cuman yang nggak tergantung keberuntungan masing-masing dan jodoh. Kan mereka milih tuannya sendiri mas, betulnya mas. Betul. Terus setelah saya jelaskan itu kayak orangnya itu kayak sadar gitu. Ya udah mas, ayo pulang gitu mas. Ya udah mas, itu nggak ada apa-apa. Terus saya akhirnya sering naik ke Lawu, nyoba semua jalur. Lewat Singolangu itu aneh juga. Aneh sih mas. Kenapa tuh Singolangu? Kan jalurnya panjang ya. Betul. Sepi, nggak boleh lintas ya. Bukan jalur umum lah itu biasanya. Itu kan jalur klasiknya Lawu. Waktu saya naik itu waktu Idul Adha juga mas naik. Air susah kan di situ? Ada airnya di pos 2. Ambilnya di jurang. Oh di jurang ya? Iya. Terus di pos 4 itu ada air tapi jauh dari jalur pendakian mas. Jauh sekali mas. Lah itu saya kan jalan kok 1 hari jalan itu nggak nyampe mas. Saya jalan dari jam 7 sampai jam 8 malam itu baru sampai pos 3 loh mas. Gila. Padahal jarang berhenti mas. Lah terus akhirnya saya kan ngecamp di pos 3. Ya itu mesti kayak sudah ditunggu gitu. Saya keluar, siapa yang nunggu gitu? Nggak ada orang kok tunggu sini keluar. Saya bilang gitu. Sudah berani saya mas. Lumayan songong sedikit. Akhirnya dia menampakkan wujudnya, kamu sudah ditunggu sama ini. Gitu mas. Enggak lah, kamu mau capek. Saya bilang gitu, ini saya jalan 1 hari aja nggak nyampe. Saya bilang gitu. Sepi, air susah, saya bilang gitu. Terus dia bilang, nanti kamu setelah lewat ini, nanti kamu akan beberapa waktu, kamu akan diberikan, intinya kayak ada yang membimbing kamu gitu. Saya bodo amat mas. Sampai pulang, ternyata memang setelah itu saya punya guru di lereng Lawu, ada 2 mas, tapi beda. Misalkan di timur 1, di selatan 1 gitu mas. Jadi nggak yang gini. Jadi itu dari kedua orang itu, ya itu semuanya berawal dari situ mas. Oh gitu. Iya, dari Lawu. Nah bro, nih yang mau pengen gue tanya nih, ada kalau nggak salah kan kayak lu bilang tadi, orang narik pusaka itu bukan artinya dia narik, tapi menghilangkan yang menutupi kan. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak salah tuh benda yang sifatnya apalagi kayak logam mulia ya, kayak emas kayak apa, itu kan disukain ya. Ya, jadi kalau sesuatu itu tertimbun lama, itu akhirnya ditutupi oleh mereka kan. Akhirnya mereka ini di saat ada orang mencari, lu mau nggak, tapi apa buat gua kan begitu. Ya, jadi dia begitu kan. Akhirnya kita tergelincir ke arah musyrik kan kayak gitu. Jadi itu benar ya seperti itu ya. Mereka mampu untuk menutupi benda-benda seperti itu ya. Iya bisa. Apalagi, bisa dijadikan kayak tempat tinggalnya modelnya gitu. Jadi bukan powernya itu mas, bukan power atau kekuatan energinya. Jadi energi dari benda itu terbuat itu ketika si empu tadi membuat dengan cara berpuasa. Empu zaman dulu kan sakti mas. Benar, harus ada kayak gak boleh ini agar benda yang dia buat itu maksimal gitu. Seperti itu mas. Oh gitu. Iya berarti kayak harta-harta yang terkubur itu kadang dimanfaatkan oleh bangsa sebelah, terutama yang jahat ya, untuk menggelincirkan akidah manusia ya. Artinya diiming-iming, nih lu bisa lihat ya barangnya, lu mau nggak ritual ini, misalnya bawa kepala ini ke sini, gitu-gitu ya. Betul. Oh, jadi sebenarnya sih itu benda tuh bukan buatan mereka, memang manusia juga, tapi mereka menemukan di masa lalu, dijaga sama mereka, akhirnya suatu hari nanti benda itu dibuat untuk menjerumuskan manusia juga kan begitu. Betul, kan tugasnya mereka buat itu. Nah iya. Terus juga kan akhirnya setelah itu saya lanjutkan ya, menemukan 2 orang yang saya anggap guru itu secara tidak sengaja juga. Oh gitu? Iya, saya jalan-jalan aja ke hutan gitu, kayak ngikutin naluri saya aja gitu. Ada kayak pondok di tengah hutan, kayak tempat istirahat, ternyata itu ditempati. Terus akhirnya, oh kamu dari mana? Oh saya dari ini, saya jalan-jalan ini, saya sudah keliling Gunung Lawu, saya suka sama ini. Oh saya juga suka di sini, dia bilang gitu. Makanya saya di sini bertahun-tahun, puluhan tahun.
Terus akhirnya, terus kamu mau buat apa? Saya nggak buat apa-apa, saya bilang gitu. Saya cuma buat ambil pelajarannya aja. Akhirnya, oh ya kamu tinggal di sini agak sedikit lama, nanti saya ajarkan banyak hal yang saya bisa buat bekal kamu. Akhirnya saya melajari banyak keilmuan Mas di situ. Sampai pada suatu hari kan, di beberapa tahun berikutnya kan ada pendaki yang hilang, yang sampai sekarang nggak ketemu itu kan ya. Yang Alfi itu 2019 ya? Ya mungkin. Iya. Nah itu kan saya sudah maksudnya kehidupan normal Mas ya. Tapi sudah nggak kerja jadi karyawan lagi. Sudah kerjanya freelance yang antar orang naik gunung, jalan-jalan dan lain-lain. Lah itu saya lihat berita itu di TV kan ada yang hilang gitu. Terus akhirnya kan open SAR kan Mas. Lah itu saya itu dimimpiin 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama Mas. Tentang si Alfi ini? Yang hilang itu Mas. Iya. Yang pertamanya kan saya juga nggak kenal ini siapa ya. Tapi hilangnya mungkin karena itu di Lawu mungkin Mas ya. Jalur Ceto itu dia? Iya, jadi itu saya itu tidur ya biasa nggak ada apa-apa. Tiba-tiba itu saya mimpi di sebuah tempat di Lawu. Saya tahu tempatnya itu di mana. Jadi kayak tempat pertemuan antara tanah dan pohon tumbang Mas. Tiba-tiba saya itu ada di situ, tiba-tiba mimpi. Terus saya lihat, loh ini kan anak yang ada di TV. Saya sadar gitu. Terus langsung saya tarik gini, hei kamu itu dicari orang banyak gitu. Ayo pulang gitu. Dia mau pulang Mas. Terus gak lama, mungkin jarak mungkin ya sini sampai ujung situ ada nenek-nenek sama anak kecil banyak. Dia loh masih mau main di sini. Dia nggak mau pulang. Dia bilang gitu. Loh nggak bisa. Ini itu teman saya bilang gitu. Ini saya mau ajak pulang. Loh dia nggak terima. Mau ngajak berantem saya Mas. Si nenek itu tadi. Saya mikir kan, kamu itu tua, kamu itu jangan gini. Mengalah sedikit sama anak muda. Kan itu mimpi Mas. Mimpi. Saya bilang gitu. Nggak tahu kalau itu entah itu salah satu penghuni atau keluarga yang tersinggung atau gimana kan yang di sini kita kan nggak tahu. Akhirnya saya ajak pulang nggak mau, sampai akhirnya saya ada berselisih sama si nenek itu Mas. Kayak adu kekuatan, jadi kayak yang saya berguru itu ilmunya manfaat Mas. Biar saya juga nggak itu. Nggak akhirnya saya bangun Mas, oh mimpi, alhamdulillah saya bilang gitu. Saya diam aja Mas. Terus keesokan harinya saya mimpi yang sama Mas, dengan kejadian yang sama. Sampai di hari ketiga itu saya juga mimpi yang sama, dan ujung mimpinya itu ya memang saya di base campnya Ceto itu kan. Di base campnya Ceto itu tiba-tiba ada teman-teman saya yang saya kenal semua. Yang saya kenal semua itu saya bilang, loh itu tadi anaknya ada di sana tapi dia nggak mau pulang karena saya jelaskan ini dan ini gitu. Terus saya salaman-salaman, terus ternyata itu mimpi lagi. Terus setelah itu saya pikir, kenapa ini kok mimpi sampai 3 hari berturut-turut dan sama mimpinya. Akhirnya saya hubungi guru saya itu tadi dengan komunikasi. Kita punya cara lah untuk komunikasi sama guru saya itu. Dia bilang, kamu sudah mimpi 3 kali, tapi berarti kamu harus jemput dia. Dia bilang gitu. Lah saya jemputnya kemana? Lah itu kan 3 hari ya, lokasinya memang di situ. Dia bilang, cepat ambil. Dia bilang, saya bilang, kalau anak hilang, itu kita harus melakukan operasi pencarian yang bisa diterima dengan logika dan akal sehat untuk pelaporan. Saya bilang gitu. Iya, betul. Kita nggak bisa menyangkutkan orang hilang dengan hal gaib. Itu sesuatu hal yang berbeda. Saya bilang gitu. Gue dapat dari mimpi, kita cari kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, kan laporannya nggak akan diterima. Betul. Wah, ngelindur ini. Kan dianggap ego atau apa, berhayal dan lain-lain kan. Saya bilangnya kan, sudah saya jelaskan. Lah itu tempatnya memang di situ. Kalau kamu nggak percaya, coba nanti pakai ini gitu. Akhirnya ya saya kayak melepas sukma mencari tempat itu Mas. Dan ternyata memang di situ. Saya lihat, tapi melihatnya kan kita dari atas. Ya di situ aja. Di situ aja. Oh gitu. Main, ya kayak main. Dia lari dari atas. Kayak lari gitu Mas. Terus dari belakangnya diikutin anak kecil-kecil. Sama ada kayak neneknya itu. Saya lihat. Terus akhirnya saya bilang, saya kembali lagi. Kan namanya itu Roko Sukmo kan. Saya bilang, oh ya ternyata benar sama yang di tempat mimpi. Terus guru saya bilang, jemput dia.
Saya bilang, saya tetap dengan argumen saya mas. Nggak bisa. Operasi SAR tetap operasi SAR. Saya bilang gitu. Nggak bisa dikaitkan sama hal seperti ini, titik. Terus akhirnya guru saya bilang, kalau kamu nggak ambil, dia nggak akan kembali. Dia bilang, ya udah kalau memang itu keputusanmu, biarkan mereka berusaha dulu. Saya dibilang gitu mas, sama guru saya tadi. Ya udah, tapi saya juga nggak ikut buat operasi SAR buat itu tadi, karena saya kan ya masa ya berdasarkan mimpi mas ya, berdasarkan dengan hal-hal supranatural kan nggak mungkin. Apalagi kita juga nggak terlibat dalam operasi SAR dari hari pertama. Betul. Ya udah saya diam aja. Saya diam aja. Terus tapi saya sering naik ke Lawu juga. Ya ketemu mas. Masih ketemu? Ketemu. Kondisinya? Ya sama. Persis. Seperti yang saat dia hilang? Iya. Ketemu gitu. Ya saya diamkan aja wis. Percuma gitu. Karena memang kemauannya dia ya? Ya nggak mau keluar ya? Pulang gitu. Yang si nenek-nenek itu juga akan bilang dia mau di sini, dia belum mau pulang. Gitu terus mas. Kan kalau gitu berarti kan dia itu melewati proses perpindahan alam sama raganya. Betul. Gitu. Nah ini cerita lo menarik sih. Ini mirip banget sama beberapa cerita. Adalah beberapa yang pedagang yang nggak usah gue sebut pedagang di atas. Mereka kadang bilang masih suka melihat si Alfi datang dan dia memang bawa anak kecil, persis yang ngomong. Itu anak kecil. Jadi asumsi beberapa orang tuh jangan-jangan dia sudah berkeluarga dan punya anak. Itu bukan berarti ya? Bukan mas. Anaknya. Bukan, karena pas ketika dia hilang itu malamnya itu saya mimpi mas. Ya langsung begitu. Oh, udah langsung begitu ya? Langsung begitu. Ada itu 3 anak kecil-kecil. Tapi ya wajahnya hampir-hampir mirip semua. Cuman kayak modern gitu mas. Cuman yang neneknya itu yang nggak modern mas. Kayak jahat gitu mas. Gitu? Jahat gitu ya. Ini berarti kisah lu di Lawu nih menangkup beberapa kali pendakian lu ya? Iya, tapi ya gitu karena mungkin saya bergurunya di sini mungkin karena itu juga mungkin berkaitan juga ada kode mungkin ini di sini cari ini rumahmu mungkin gitu mungkin. Cuman saya kan nggak merasa rumah saya kan di Sidoarjo gitu kan ya. Gitu mas. Lu kadang ngomong serius sama lu ujung-ujung Iya kan gitu. Makanya itu dikode melalui mimpi. Cuman saya kan tetap dengan menggunakan logika karena operasinya kan fisik mas gitu. Dilakukan disisir dari beberapa jalur kan nggak menemukan apa-apa, nihil kan. Gitu bisa di operasi SAR bisa ditutup ketika tidak ada tanda 7 sampai 2 minggu kan ditutup operasi SAR-nya kan. Gitu. Dan menurut lo ya, sekedar ngobrol aja nih, ada nggak sih kemungkinan si Alfi ini suatu hari nanti bisa kembali ke alam manusia lagi? Mungkin bisa mas. Kalau dari dianya sendiri yang mau pulang karena dia ingat dengan kehidupan dan keluarganya mas. Mungkin cuman ketika dia pulang kayak dia sudah dihapus dari sejarah gitu mungkin mas. Karena perbedaan distorsi dimensi itu mas. Mungkin dia keluar sudah tua atau gimana gitu kan. Apalagi anggap aja 2019 ke sekarang mas 2024 ya. Di sana mungkin dia merasa baru naik Lawu kemarin gitu. Betul. Oke. Nih ya gitu lah bro. Kalau lu ngomongin Lawu tuh emang nggak habis-habis ya. Mulai dari pendaki beneran sampai pendaki ritual pun ada di sini. Beda dari gunung-gunung lain. Jadi ini sebelum kita tutup ada nggak nih yang lu mau pesen ke buat yang nonton? Apa mas ya? Nggak usah wis mas. Kayaknya sudah pinter-pinter semua mas. Pokoknya itu aja, Bhinneka Tunggal Ika aja. Itu Bhinneka betul. Ada yang suka, ada yang menghujat itu wajar. Bhinneka Tunggal Ika aja. Nusantara. Ya. Oke brother. Itu ya, jadi cerita dari Mas Wahyu yang di perjalanan turun gunung, gue cegat dan gue paksa untuk cerita. Mumpung di Gunung Lawu, jadi ceritanya pun Gunung Lawu. Dan lu seperti lihat di belakang, syahdu bro, udah kayak film-film horor kan. Dingin banget. Mistis, iya, bukan main. Oke Bang Wahyu, nih makasih banyak ya untuk waktunya. Mas, aman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya tangan lu dingin banget. Enggak mas, sugesti. Sugesti. Oke, buat lo yang pengen cerita,
Oke Mas Wahyu, hubungi nomor WhatsApp yang gue tulis di sini. Kalau emang nanti lu voice note, cerita lu oke, lu datang ke studio atau gue datang ke tempat lu, gitu aja. Oke? Gue dan Mas Wahyu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi bro. Iya. Yeah.